Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Idris dari kelas 2A Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta dengan NPM 3121040. Saya di sini akan menjelaskan teori belajar Gestalt sebagai bentuk ujian tengah semester mata kuliah psikologi. Baik, akan kita cek filenya. Baik, yang pertama kita akan membahas sejarah teori Gestalt. Sejarah teori Gestalt. Teori Gestalt dirintis oleh von Ehrenfels dalam karyanya yang berjudul Über Gestalt Qualification tahun 1980. Dalam karyanya, Ehrenfels menekankan pentingnya keseluruhan ketimbang bagian-bagian yang menghimpun keseluruhan. Sebab, bagian muncul lebih dahulu ketimbang bagian-bagian. Kalau kita perhatikan, ini merupakan kritik atas sesuatu yang menjadi pandangan utama behaviorisme. Menurut Ehrenfels, perkembangan adalah proses diferensiasi. Dalam proses tersebut, yang menjadi unsur primer ialah keseluruhan, sedangkan bagian-bagian hanyalah bersifat sekunder. Bagian-bagian hanya memiliki arti sebagai bagian dari keseluruhan secara fungsional dengan bagian lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh teori Gestalt. Tokoh teori Gestalt terbagi menjadi 3. Yang pertama, Max Wertheimer. Yang kedua, Wolfgang Kohler, dan yang terakhir, Kurt Kafka. Namun pada kali ini saya akan membahas teori Gestalt menurut Max Wertheimer. Biografi Max Wertheimer. Max Wertheimer ialah pendiri aliran psikologi Gestalt. Ia lahir di Praha pada 15 April 1880 dan meninggal di New York pada 12 Oktober 1943. Pendidikannya dimulai di sekolah gimnasium di Praha. Setelah lulus, ia belajar hukum selama 2 tahun. Ilmu hukum yang ditekuninya ternyata tidak menjadikannya bergairah untuk belajar. Alhasil, ia beralih ke bidang filsafat untuk memperdalam ilmunya. Max belajar di Universitas Praha dan berhasil memperoleh gelar PhD. Usai lulus, Max menerima tawaran di Frankfurt dan Berlin untuk mengajar. Namun ia meninggalkan Jerman pada tahun 1934 karena situasi politik saat itu tidak mendukung. Ia pergi menuju Amerika Serikat dan bergaul dengan tokoh-tokoh New School for Social Research di New York City pada tahun 1940. Berkat penemuannya, ia berhasil mendirikan aliran psikologi Gestalt. Next, pengertian Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau konfigurasi. Teori Gestalt. Teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Setelah pengertiannya, terdapat eksperimen yang dilakukan oleh Max. Eksperimen ini akan dipaparkan menggunakan media gambar dan penjelasan. Yang pertama akan saya paparkan adalah gambar. Gambar yang saya tampilkan itu merupakan gambar dari stroboskop. Konsep Gestalt bermula ketika Max Wertheimer secara tidak sengaja memperhatikan phenomenon baik ketika di kereta api maupun saat berjalan-jalan di toko mainan. Ketika melihat stroboskop, lalu ia membelinya dan melakukan eksperimen. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai eksperimen Max. Penjelasan eksperimen Max Wertheimer. Penelitiannya diawali dari keyakinan bahwa gerakan yang tampak jelas yang ditumbuhkan oleh penglihatan yang berturut-turut pada satu seri gambar itu tidak mungkin bisa diterangkan atas basis strukturalisme. Selanjutnya, Max menunjuk pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang diterima, dan proses ini terjadi di otak dan sama sekali bukan proses fisik, melainkan proses mental. Max menambahkan pada alat stroboskop tersebut, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat yang dapat melihat ke kotak itu. Di kotak terdapat 2 buah garis, yang satu melintang sedangkan yang satunya tegak. Kedua gambar diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang lalu garis yang tegak, serta diperlihatkan secara terus-menerus. Kesan yang muncul ialah garis tersebut bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis bukan bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Teori Gestalt juga memiliki hukum teori. Hukum induk dari teori Gestalt adalah hukum Prägnanz. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah hukum proximity. Hukum proximity adalah objek yang berdekatan satu sama lain cenderung mengelompok.
Selanjutnya saya akan membahas hukum simetri. Hukum simetri adalah semakin mirip suatu objek, semakin cenderung untuk mengelompok. Dan yang terakhir adalah hukum good continuation. Hukum good continuation adalah objek yang membentuk garis sambung cenderung mengelompok. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip teori Gestalt. Prinsip-prinsip teori Gestalt terbagi menjadi 7. Yang pertama, principle of proximity. Yang kedua, principle of similarity. Yang ketiga, principle of objective set. Yang keempat, principle of continuity. Yang kelima, principle of closure. Yang keenam, principle of figure and ground. Dan yang terakhir, principle of isomorphism. Pembahasan selanjutnya adalah bagian yang paling penting, yaitu implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pemahaman atau insight. Selanjutnya ada pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Contohnya, ketika kita mendapatkan suatu ujian, tetapi kita tidak hanya bersedih saja, namun kita mengambil hikmah dari ujian tersebut, maka hal tersebut dapat kita sebut dengan pembelajaran bermakna. Yang ketiga adalah perilaku bertujuan atau purposive behavior. Selanjutnya adalah prinsip ruang hidup atau life space. Sebagai contoh, jika kita bertugas mengajar di desa yang tertinggal, maka kita harus mengajar dengan kondisi di sana. Jangan kita malah menggunakan teknologi saat peserta didik kita tidak memiliki teknologi. Dan yang terakhir ada transfer dalam belajar. Dan pembahasan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari teori Gestalt. Kelebihan dari teori Gestalt adalah mampu membuat peserta didik menyelesaikan masalah yang ada dengan belajar lebih bermakna, karena mereka menemukan pemahamannya sendiri terhadap materi tertentu, sehingga menjadi lebih efektif bagi peserta didik. Selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangannya adalah proses pembelajaran dalam suatu pemahaman tertentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk semua materi pembelajaran. Hal ini karena beberapa fakta atau prinsip teori ini bisa saja tidak tepat pada materi tertentu. Namun, pada dasarnya pemahaman pada setiap materi dalam pembelajaran adalah hal penting agar peserta didik dapat memperoleh pemaknaan dan menemukan penyelesaian atas masalah yang mereka temukan dalam materi pembelajaran. Baik, untuk pembahasan pada materi kali ini telah selesai. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.